Yang pertama, saya mau buat agar-agarnya dulu. Siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar Nutrijel rasa mangga. Ini 1 bungkus isinya 15 gram. Lalu masukkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan cembung. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini diaduk dulu tujuannya agar ketika memasukkan cairan bubuk agar-agarnya nggak menggumpal. Setelah tercampur rata, masukkan 700 ml air putih. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata dan ini siap untuk dimasak. Nyalakan api sedang, kemudian ini dimasak hingga mendidih, sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya nggak menggumpal. Setelah mendidih seperti ini udah mateng, lalu matikan api kompornya. Lalu tuang ke dalam wadah, biarkan hingga agar-agarnya set. Jadi ini disisihkan dulu. Selanjutnya saya mau masak sagu mutiaranya. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 1 lembar daun pandan, 100 gram sagu mutiara. Ini saya pakai sagu mutiaranya yang ukuran kecil. Lalu masukkan 1 liter air putih. Nyalakan api sedang. Lalu ini dimasak selama 5 menit sampai airnya mendidih. Ini pancinya ditutup dulu. Setelah 5 menit dimasak, buka tutup panci. Ini sagu mutiaranya belum mengembang sempurna. Lalu matikan api kompornya. Kemudian tutup panci, diamkan 30 menit agar sagu mutiaranya matang dan mengembang. Setelah 30 menit didiamkan, buka tutup panci. Ini sagu mutiaranya udah mengembang semua. Karena saya pakai sagu mutiara ukuran kecil, ini udah cukup lembut. Kalau pakai sagu mutiara yang ukuran besar, bisa direbus 7 menit lagi supaya matang sempurna. Kalau ini udah cukup, nggak saya rebus lagi. Kalau direbus, nanti sagu mutiaranya hancur. Saring sagu mutiara, lalu siram dengan air putih. Nah ini sagu mutiaranya udah terpisah dari airnya. Sagu mutiaranya udah matang sempurna, udah lembut. Lalu ini disisihkan dulu. Potong mangga, ini saya potong dadu. Nah setelah selesai dipotong, 1 buah mangga akan dihaluskan untuk jadi kuahnya. Dan 1 buah mangga lagi untuk isiannya. Jadi ini disisihkan dulu. Untuk menghaluskan mangganya, ini saya pakai chopper CH200 dari Mitochiba. Masukkan potongan mangga ke dalam chopper. Jadi ini tanpa perlu ditambah air lagi, chopper akan menghaluskan mangga dengan sempurna. Kelihatan ini mangganya udah halus dengan sempurna. Choppernya bagus banget. Setelah selesai memasak sagu mutiara dan menghaluskan mangga, ini agar-agarnya udah set. Lalu potong agar-agar, ini saya potong dadu.
Nah, ini bahannya udah siap semua. Ini ada agar-agar, sagu mutiara yang telah dimasak, mangga yang telah dihaluskan, susu kental manis, susu evaporasi, buah mangga yang telah dipotong dadu. Kemudian ini siap untuk dicampur di dalam satu wadah. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan agar-agar yang telah dipotong dadu. Lalu masukkan potongan buah mangga. Sagu mutiara yang telah dimasak sebelumnya. Ini saya tuang semuanya. Lalu masukkan setengah kaleng susu kental manis. Kalau nggak suka manis, ini boleh dikurangi dan sebaliknya. 1 kaleng susu evaporasi. Kalau nggak ada susu evaporasi, boleh diganti dengan susu cair full cream. Untuk rasanya, hasilnya lebih gurih dan lebih creamy kalau pakai susu evaporasi. Lalu masukkan mangga yang telah dihaluskan. Nah, ini bahannya udah masuk semua. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap dimasukkan ke dalam kulkas. Masukkan sekitar 1 hingga 2 jam ke dalam kulkas. Boleh disimpan di dalam wadah tertutup rapat, karena ini dimakan dingin makin enak. Nah, ini mango sagonya udah 2 jam saya simpan di dalam kulkas. Mango sagonya udah dingin. Kalau untuk jualan, ini boleh dikemas di dalam cup. Hasilnya creamy banget, jadi ini tanpa perlu ditambah es batu lagi, cukup didinginkan di dalam kulkas. Ini dia, mango sagonya udah jadi.